take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Hai Sobat Duta Balapku semua, kita ketemu lagi di channel ini. Tahukah Sobat Duta Balap semua jikalau rider Aprilia, Jorge Martin, memberikan pesan misterius yang diunggah melalui Instagram menjelang MotoGP Inggris 2025 di sirkuit Silverstone, 23-25 Mei nanti. Saat ini Jorge Martin masih dalam pemulihan dari mengalami retak pada 11 tulang rusuk dan kerusakan paru-paru usai kecelakaan dalam MotoGP Qatar. Kembalinya Martin ke lintasan belum jelas. Akan tetapi Kepala Komunikasi Aprilia Racing, Antonio Boselli, mengharapkan Martin harus kembali sebelum jeda pertengahan musim. Di tengah-tengah pemulihan itu Jorge Martin memberikan pesan rahasia. Selain itu, rider asal Spanyol ini juga memberikan keterangan lain pada unggahan tersebut. Hari pertama, kata Martin, "This comeback is personal," bisa diartikan bahwa Jorge Martin sangat termotivasi dan ingin membuktikan diri setelah kembali ke lintasan usai absen dari balapan. Sejak awal musim, Jorge Martin memang terkendala banyak cedera dan belum bisa memacu motor Aprilia di level terbaik. Unggahan Martin itu menjadi pertanyaan banyak pihak. Apakah Martin sudah diizinkan berlatih atau sebagai hari pertama dalam rencana kembali? Sampai saat ini Martin tercatat absen dalam 5 balapan pada MotoGP 2025. MotoGP Inggris yang berlangsung akhir pekan lalu akan jadi balapan ke-6 yang tidak bisa diikuti Martin. Absen panjang karena cedera parah membuat Jorge Martin perlu berjuang lebih keras bersaing bersama rider-rider top lain saat kembali ke MotoGP 2025. Selain Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, Alex Marquez juga ikut dalam persaingan tersebut. Tugas Martin makin berat pada musim ini lantaran dibayangi isu bakal hengkang dari Aprilia. Isu tersebut muncul karena terdapat perjanjian jika Martin bisa meninggalkan Aprilia apabila gagal jadi rider teratas dalam klasemen setelah MotoGP Prancis 2025. Sementara itu Sobat Duta Balap semua, Franco Morbidelli mengatakan mewakili Ducati dan Valentino Rossi di MotoGP 2025 telah memberikan suntikan kegembiraan setelah awal musim yang kuat. Skuad VR46 yang dimiliki legenda MotoGP Valentino Rossi saat ini duduk di posisi ketiga dalam klasemen tim setelah 6 putaran pertama tahun 2025, sementara para ridernya melengkapi 5 besar dalam kejuaraan. Morbidelli telah menikmati kembalinya performa bersama Ducati yang berusia 1 tahun di skuad VR46, mengakhiri paceklik podium sejak 2021 di Argentina dan mengamankan mimbar ganda di Qatar. Hal ini menempatkannya ke posisi keempat dalam klasemen dengan 86 poin, diikuti oleh rekan setimnya yang didukung pabrik, Fabio Di Giannantonio, yang juga naik podium musim ini, 11 poin di belakangnya. Merefleksikan musim sejauh ini, Morbidelli mengatakan kepada situs web resmi MotoGP, "Saya berada dalam momen yang sangat bagus bagi saya dan tim. Kami menikmati balapan. Kami menikmati bekerja sama dan ini tercermin dalam hasil yang dicapai. Saya selalu punya target hasil yang bagus di sekitar saya. Itu bagus, saya menerimanya. Tetapi yang pasti ada bagian-bagian dalam karir saya yang tidak dapat saya penuhi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan semua orang kepada saya. Namun untungnya, saya selalu mampu pulih dan bantuan dari orang-orang di sekitar saya serta tim secara keseluruhan sangatlah penting. Kita dapat katakan bahwa saya kembali dengan kecepatan tinggi dan hasil yang hebat di trek. Dan kami kembali memiliki ritme yang bagus ini. Kami sangat gembira bisa ikut balapan dan kami sangat gembira karena performanya, tetapi terutama karena gairah besar seluruh tim terhadap olahraga ini dan keterikatan besar kami terhadap warna kami, yang pasti merah Ducati tetapi juga kuning. Itu adalah bagian yang luar biasa, mewakili tim yang hebat dan karakter olahraga yang hebat secara umum. Ini memberikan suntikan kegembiraan yang luar biasa kepada semua orang saat mereka pergi ke lintasan dan balapan." Morbidelli datang ke Grand Prix Inggris akhir pekan ini di Silverstone dengan tekad untuk bangkit dari Grand Prix Prancis yang sulit, di mana ia berada di posisi ke-15 dalam kondisi basah. Di tahun 2024 dan 2025 buat Pramac Racing bisa disebut adalah sebuah kesenjangan prestasi.
Berangkat dari status tim yang memenangkan gelar juara dunia rider di akhir musim 2024 dan tim juara dunia di akhir musim 2023 dengan Ducati, Pramac harus merasakan ironi ketika sampai seri ke-6 musim 2025 baru bisa menempatkan kedua ridernya Jack Miller di posisi ke-17 dengan 19 poin. Sementara Miguel Oliveira di posisi ke-23 dengan Yamaha. Pramac Racing sadar bahwa jalan mereka saat ini adalah perubahan besar. Manajer tim Gino Borse mengungkapkan bagaimana tim Italia harus beradaptasi dengan situasi baru dari tim yang selalu dibicarakan di setiap akhir balapan akhir pekan sampai mungkin saat ini jarang sekali yang membicarakan tim Pramac. Mereka sadar bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum mereka dapat mengulangi kesuksesan sebelumnya. Ini tentang mendesain ulang semuanya dan memberikan masukan yang tepat kepada Yamaha untuk memajukan proyek, kata Borse melalui GP1. Kami juga harus mengubah pola pikir dan belajar untuk tidak melihat akhir pekan berdasarkan hasil. Kami harus kompetitif dengan sesuatu yang belum kami ketahui dan belum pada level yang kami perlukan saat ini, tetapi secara bertahap akan mencapainya. Kami harus mencoba memahami bagaimana kami dapat membantu Yamaha. Sampai tahun lalu, 2024, kami menerima materi yang sudah pada, menyatakan, tingkat ideal. Selama akhir pekan kami meningkatkan performa sepeda motor dan pengendara. Tapi kami sudah memulai dari fondasi yang kokoh. Di sisi lain, Jack Miller dikabarkan telah menerima tawaran untuk meninggalkan Pramac Yamaha tahun depan. Rider veteran Australia ini tampil mengesankan di putaran MotoGP awal 2025 dengan pabrikan barunya. Namun, Miller hanya memiliki kontrak 1 tahun yang berakhir pada akhir tahun ini, jadi sekali lagi, langkah selanjutnya masih menjadi perdebatan. Dia dikabarkan telah menerima tawaran dari luar MotoGP. Miller telah menerima tawaran untuk bergabung dengan Honda dalam proyek World Superbike mereka, demikian dilaporkan oleh Speedweek. Honda saat ini memiliki Iker Lecuona dan Xavier Vierge di tim World Superbike mereka. Mereka telah membuat langkah yang menggiurkan untuk mendatangkan Miller pada tahun 2026. Namun, prioritas sang rider saat ini adalah tetap di MotoGP. Pramac Yamaha terkesan dengan awal kehidupan Miller di garasi mereka sejak ia bergabung dari KTM. Ketika Miller kehilangan kursi pabrik KTM-nya kepada Pedro Acosta, tampaknya karirnya di MotoGP telah berakhir hingga Pramac, yang menukar Ducati dengan Yamaha, datang untuk menyelamatkannya. Miller telah membalas kepercayaan mereka dengan finish P5 di Circuit of the Americas yang menjadi pengingat bakatnya. Namun Miller telah mencetak 0 poin dalam 6 balapan terakhirnya dan memiliki perolehan poin terendah sejak 2016. Namun statistik tersebut tidak menceritakan keseluruhan cerita karena pengalaman Miller dan bantuannya dalam mengembangkan proyek telah menguntungkan Yamaha secara keseluruhan. Rider pabrikan Fabio Quartararo bersinar terakhir kali di Le Mans yang menjadi dorongan semangat bagi Yamaha. Pramac telah menjelaskan bahwa mereka tidak terburu-buru untuk mengganti Miller atau rekan setimnya Miguel Oliveira untuk tahun 2026. Miller masih belum menandatangani kontrak untuk tahun depan, tetapi, konon, ia kini punya rencana B yang menantinya di paddock World Superbike. Nah sobat duta balapku semua, like video ini, share di media sosial sobatku semua, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.